pastinya seperti biasa tetap stay at home gitu. Nah, sekarang kita saksikan lagi channel saya dengan materi impuls dan momentum. Materi kali ini untuk kelas 10 SMA. Nah, sesuai dengan judul impuls dan momentum, maka dari sini nanti kita turunkan, kita harus gambarkan dulu sebuah benda supaya dari persamaan-persamaan yang ada terdapat nanti rumus impuls dan momentum gitu. Nah, berarti kalau di sini saya gambarkan ada sebuah bidang datar, ya. Bidang datarnya bisa lantai atau bisa yang lain. Kemudian ada sebuah benda. Bendanya ini terserah, bisa kita anggap bola ataupun misal benda yang lain juga gitu. Nah, berarti yang namanya benda pasti punya massa. Berarti punya massa ini ada M gitu. Berarti M itu tadi massa, kenapa massa? Karena dalam fisika atau dalam bahasa Inggrisnya massa itu adalah mass. Berarti simbolnya adalah M. Kemudian benda ini kita dorong gitu. Kita dorong berarti kita kasih gaya. Gaya dalam bahasa Inggris itu adalah force. Maka simbolnya adalah F. Didorong berarti dikasih gaya sebesar F. Kemudian benda tersebut akan bergerak. Bergerak berarti punya kecepatan. Kecepatan apa dalam bahasa Inggris? Velocity. Berarti ada kecepatannya sebelum ya. Berarti V1 kita buat arahnya ke sana. Kemudian apa? Ketika dia sudah didorong, maka akan ada perpindahannya. Nah, benda itu akan punya kecepatan akhir juga gitu. Saya kasih seperti ini garis putus-putus ya. Berarti ini benda sesudah. Berarti ada kecepatan akhirnya. Di sini ada V2, kita buat vektornya juga gitu. Maka setiap benda yang bergerak, maka langsung ingat hukum 2 Newton yang dikatakan oleh siapa? Sir Isaac Newton. Nah, di sini apa dikatakan hukum 2? Bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh sebuah benda itu sebanding dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maka bisa dirumuskan apa? Bahwa F sama dengan itu apa? M kali A gitu. M kali A. Ini adalah hukum 2 Newton. Nah, lagi berarti kita buat bahwa F itu sama dengan M kali. Ingat persamaan GLB. Apa rumus percepatan? Perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Berarti di sini perubahan kecepatan delta V per waktu time berarti delta T. Oke, kita kali silang dulu. Berarti di sini F kali delta T sama dengan M kali delta V. Yang namanya delta apa? Selisih akhir kurang awal. Lagi berarti F delta T itu sama dengan M buka kurung V2 kurang V1. Oke, di sini kita cut dulu ya. Nah, langsung ke rumus impulsnya. Bahwa impuls itu sama dengan besarnya gaya dalam selang waktu tertentu. Besarnya gaya yang diberikan pada sebuah benda dalam selang waktu tertentu. Berarti dimunculkan apa? Bahwa F kali delta T ini adalah persamaan dari si impuls gitu. F delta T itu sama dengan persamaan impuls. Oke, lagi bahwa di sini apa? Sekarang momentumnya ya. Bahwa momentum itu adalah hasil kali massa dengan kecepatannya. Berarti apa? Bahwa hasil kali massa P sama dengan P di sini sama dengan apa? Hasil kali massa dengan kecepatannya. Berarti sama dengan P kali N. P sama dengan N kali V. Itu dia. Oke, kita nanti hubungkan apa hubungan antara kecepatan ini atau apa hubungan antara impuls dengan hubungan dari si momentum seperti itu. Oke, sekarang ceritanya gini. Momentum itu vektor, kemudian impuls itu vektor. Kalau misalnya ada dua benda, bendanya sama-sama punya kecepatan, berarti punya momentum. Ada dua benda itu punya momentum P1 dan P2. Nah, kemudian membentuk sudut sebesar alfa, kan gitu. Oke, kalau misalnya ada sebuah ilustrasi nih ya. Ilustrasinya gini. Ada sebuah benda atau dua buah benda punya momentum P1 dan P2. Kemudian gimana?
dia membentuk sudut sebesar apa? Sebesar alfa. Maka kalau ceritanya sudah seperti ini, langsung ingat persamaan resultan. Kita pakai resultan apa? Resultan jumlah. Oke, berarti di sini apa? Bahwa resultannya P aja lah ya. P sama dengan akar dari siapa? Dari P1, P2. Berarti P1 kuadrat tambah P2 kuadrat kurang 2P1 P2 cos alfa. Ini dia. Tergantung sudutnya berapa dan ingat ketentuannya pada trigonometri. Oke, berarti ini juga rumus penting. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai nih berbicara impuls dan momentum. Kita next materi berikutnya adalah tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Oke. Ini yang mau kita bahas sekarang ya. Hukum kekekalan momentum. Nah, lihat. Apa katanya hukum kekekalan? Kalau kemarin kita pernah mendengar istilah hukum kekekalan energi mekanik. Yang namanya kekal berarti tetap. Berarti sebelum sama dengan sesudah. Berarti kalau ini hukum kekekalan momentum juga sebelum sama dengan sesudah. Apanya yang sama? Berarti momentum sebelum itu harus sama dengan momentum sesudah. Sesudah apa? Sesudah tumbukan gitu. Jadi pernah ya mendengar kata ada dua benda harus bertumbukan. Kalau bendanya cuma satu gimana bertumbukan kan gitu. Tapi ada nanti cerita benda yang bertumbukan lagi dengan apa? Dengan bidang yang lain. Oke lagi. Berarti kalau kita anggap ini dua benda ya, berarti P1 tambah P2 itu harus sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Oke next. Berarti apa tadi P1? Berarti M1 V1 tambah. Berarti di sini M2 V2 sama dengan. Berarti M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Inilah persamaan hukum kekekalan momentum. Oke, sekarang kita masuk lagi ke materi berikutnya adalah hukum kekekalan energi kinetik ya, kita buat. Hukum kekekalan energi kinetik. Hukum kekekalan energi kinetik. Oke, berarti di sini apa? Namanya kekal berarti sebelum sama dengan sesudah, berarti sama seperti yang tadi. Eka sebelum harus sama dengan Eka sesudah. Kita lakukan pada dua benda, berarti apa? Eka 1 tambah Eka 2 itu harus sama dengan. Berarti Eka 1 sesudah tambah Eka 2 sesudah. Gitu. Lagi apa rumus Eka? Itu pelajaran SMP loh. Bahkan SMA juga dipelajari lagi di kelas 10 kan, di awal. Berarti Eka itu adalah setengah MV kuadrat. Berarti apa di sini? Setengah MV1 kuadrat tambah setengah MV2 kuadrat sama dengan. Next. Berarti setengah MV1 aksen kuadrat ya. V1 aksen kuadrat tambah setengah MV2 aksen kuadrat. Inilah persamaan untuk hukum kekekalan energi kinetik. Oke, tujuan akhir kita di sini adalah bagaimana kalau terjadi yang namanya tumbukan. Oke, lanjut. Kalau terjadi tumbukan. Oke, materi berikutnya adalah tumbukan. Oke, pada fisika tumbukan itu ada 3. Yang pertama namanya lenting sempurna, yang kedua namanya lenting sebahagian, dan yang ketiga tidak lenting sama sekali. Oke, kita masuk konsep yang pertama adalah lenting sempurna.
Oke, lenting sempurna ya. Berarti kalau lenting sempurna, gini tuh ceritanya. Misal ini benda 1, benda 2, berarti datang dari berlawanan arah ya. Berarti datang menumbuh. Ketika sudah bertumbukan, maka dia akan kembali ke arah semula gitu. Berarti tadi ceritanya seperti ini, kembali ke arah semula. Berarti bisa kita katakan di sini apa? Kecepatannya sebenarnya sebelum dan sesudah itu sama gitu. Tetapi arahnya berlawanan. Maka pada tumbukan lenting sempurna ini itu bisa kita katakan ada syarat-syaratnya. Yang pertama, bahwa pada lenting sempurna tidak adanya di sini yang namanya kehilangan energi gitu. Tidak ada kehilangan energi kinetik. Maka di sini karena tidak ada kehilangan, berlakulah di sini hukum kekekalan energi kinetik gitu. Berarti di sini apa? Kalau kita gambar dulu ya. Digambar lebih enak nih, lebih sempurna. Ini tadi ada di bidang. Oke. Ini saya buat seperti ini, artinya bidang datar. Kemudian apa? Tadi ada benda nih. Bendanya berarti ini punya apa dia katanya? Punya kecepatan. Kita misalkan V1, berarti ini M1. Lagi, berarti ini ada benda yang kedua, berarti ini M2. Berarti ada namanya V2. Datang dari berlawanan arah. Mereka bertemu. Ketika mereka bertemu, apa yang terjadi? Kita gambarkan lagi. Oke, tetap ini kita anggap tadi bidang datar. Ketika mereka sudah bertemu, oke, inilah ceritanya ya, mereka sudah bertemu kan? Maka posisinya jadi seperti ini. Arahnya berlawanan. Maka inilah yang kita katakan V1 aksen dan ini adalah V2 aksen. Ini tadi apa? M1 dan ini adalah M2. Seperti inilah ceritanya tumbukan lenting sempurna. Nah, apa syarat-syarat yang harus kita ingat di sini? Ada syarat yang harus kita ingat di sini ya. Yang pertama, syaratnya adalah berlakunya di sini adalah hukum kekekalan energi kinetik. Hukum kekekalan energi kinetik. Kemudian apa lagi yang berlaku di sini? Berlaku juga katanya hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Oke. Kemudian ternyata di sini juga adalah berdasarkan dari hukum kekekalan energi kinetik dan momentum, maka bisa nanti kita turunkan yang dikenal dengan istilah koefisien restitusi. Ya, koefisien restitusi atau dilambangkan itu dengan itu sama dengan 1. Gitu, sama dengan 1. Itu adalah persamaan yang berlaku untuk lenting sempurna. Sekarang pertanyaannya, apa persamaan dari koefisien restitusi itu sendiri? Oke, ingat dari turunan rumus yang kedua ini, maka nanti bisa diturunkan bahwa itu sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen. Kecepatan kedua sesudah tumbukan dikurang kecepatan pertama sesudah tumbukan dibagi kecepatan sebelum dikurang kecepatan benda kedua. Kecepatan benda pertama dikurang kecepatan benda kedua. Berarti inilah persamaan dari koefisien restitusi. Oke, nanti kita buat keterangan ya. Oke, nah inilah untuk tumbukan lenting sempurna. Sekarang gimana kalau dia tumbukannya apa? Lenting sebahagia. Oke, untuk yang kedua, lenting sebahagia. Oke, tumbukan lenting sebahagia. Berarti kita gambarkan bendanya dulu ya. Misalkan di sini ada sebuah benda. Sebenarnya sih dia mirip seperti lenting sempurna. Cuman kalau lenting sempurna tadi dia ceritanya gini. Kembali. Kalau dia lenting sebahagia, berarti dia cerita gini. Datang, seperti nyenggol gitu. Seperti kereta sama mobil yang bersenggolan. Atau mobil dengan mobil yang bersenggolan. Itu adalah lenting sebahagia. Tidak seluruhnya langsung bertumbukan dan kembali ke arah semulanya gitu. Berarti tadi ceritanya gini ya. Oke. Bertumbukan tapi tetap kembali ke
arah semula. Berarti gini bertumbuhan sedikit, kembali ke arah semula. Namun lebih enaknya lenting sebahagian itu ketika misalnya kita memantulkan yang namanya bola. Kita pantulkan misal bola ke bawah, berarti lama-kelamaan pantulannya itu kan akan semakin rendah gitu. Berarti kalau misalnya kita buat lenting sebahagian ya, berarti lenting sebahagian tadi ini bendanya V1, ini kita katakan V2. Oke, berarti ini tadi M1, ini adalah M2. Oke, lagi. Oke, ini dia. Nah, berarti kalau di sini nanti dia energi kinetik sesudah tumpukan itu lebih kecil dari energi kinetik sebelum tumpukan. Gitu. Maka di sini pada lenting sebahagian tidak berlaku yang namanya apa? Hukum kekekalan energi kinetik. Tidak berlaku. Yang berlaku di sini apa? Bahwa di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Oke, inilah yang berlaku pada lenting sebahagian. Kemudian koefisien restitusinya di sini bahwa itu harus lebih besar dari 0, tetapi lebih kecil dari 1. Berarti nilai E itu nggak boleh negatif dan nggak boleh lebih besar dari 1, karena sudah ketentuannya antara 0 sampai 1 gitu. Oke, sekarang tadi ceritanya kita bicara pantulan sebuah bola ke lantai. Contoh ya, kalau misalnya saya gambarkan lagi, ada bidang nih ya, ini bidang. Oke, ini lantai. Kemudian apa? Kita gambarkan misalnya di sini bendanya itu bola ya, misal. Dia awalnya berarti bergerak ke bawah, berarti ada kecepatan sebelum. Ada ketinggiannya nggak? Oh jelas, ada kan? Berarti di sini ada yang namanya H sebelum. Oke, kemudian ketika dia sudah menyentuh lantai, maka dia akan memantul. Berarti ketika dia sudah memantul, misal posisinya di sini ya. Oke, ini tadi bolanya. Maka di sini akan apa? Berarti dia akan seperti ini. Disinilah posisi yang kedua. Oke. Berarti di sini ada apa? Ada yang namanya kecepatan sesudah tumpukan, berarti V1 aksen. Kemudian ada apa lagi? Berarti di sini ada namanya H sesudah tumpukan, berarti namanya adalah H aksen. Sekarang kita tentukan apa hubungan mereka, kan gitu. Nah, dari persamaan koefisien restitusi, bendanya kan cuma 1, berarti kita abaikan V2 dan V2 aksen. Maka dari persamaan ini, oke, kita buat seperti ini ya. Maka jadi apa? Bahwa nilai E sama dengan V2 aksen kita abaikan ya. Berarti kita anggap 0 dikurang V1 aksen per. Berarti V1 dikurang 0. Berarti di sini jadi apa? Berarti sama dengan minus ya. Minus V1 aksen per V1. Inilah hubungannya. Sekarang kita sepakati lagi, tadi ada ketinggian nih, itu sering dalam soal. Misal ketinggian sebelum itu adalah 5 meter, ketinggian pantulan pertama 3 meter, ketinggian pantulan kedua berapa, ketiga, keempat, dan seterusnya berapa, kan gitu. Maka kita harus punya rumus cepatnya. Langkahnya gimana? Ingat bahwa V itu sama dengan akar 2GH. Ingat bahwa V1 aksen, kan kecepatan ini vektor ya. Kita anggap V1 itu ke bawah positif, maka kalau dia ke atas berarti dia negatif. Maka di sini apa? Kita anggap negatif. Negatif apa? Akar 2GH. Lagi berarti apa? V1 itu adalah akar 2GH. Masukkan ke dalam rumus. Maka dari sini akan muncul bahwa V1 aksen ya tadi, bahwa E sama dengan minus
buka kurung, minus 2GH. H siapa ini? Ini adalah H aksen. Berarti dibagi akar 2GH. Ada yang kiamat nggak? Pasti ada ya. Minus dengan minus jadi plus. Oke, berarti yang tersisa di sini bahwa itu sama dengan akar dari H aksen per H. Inilah ya persamaannya. Jadi kalau ditanya pantulan ke berikutnya, maka bisa kita buat rumus juga bahwa itu sama dengan akar dari H berapa kita buat ini? H1 ya, per H, atau sama dengan akar dari H2 per H1, atau sama dengan akar dari H3 per H2, dan seterusnya. Inilah berarti rumus koefisien restitusi pada lenting sebahagian. Oke. Jelas, kita masuk ke tidak lenting sama sekali. Bagaimana kalau dia tidak lenting sama sekali? Tidak lenting sama sekali. Oke, ini dia. Kalau dia tidak lenting sama sekali ya, berarti ingat apa syaratnya di sini sama seperti lenting sebahagian tadi. Kalau kita gambarkan dulu misalnya bendanya ya, berarti saya gambarkan tadi ini adalah sebuah bidang datar. Kemudian ada benda, ini bendanya berarti punya massa. Berarti ini kita katakan M1, berarti ada kecepatannya ada V1. Ini benda 2, ini kita bilang M2, misalnya ini ada V2. Oke. Nah, berarti ceritanya gimana nih ya? Kalau dia tidak lenting, berarti gini. Ini misalnya kecepatan pertama, kedua. Berarti datang menunggu jadi terikut, berarti bergerak bersama-sama. Berarti bergeraknya gini. Atau dia nanti ujung-ujungnya menempel. Berarti jadi apa kita buat? Kecepatannya sama ya. Berarti kecepatannya sama. Kecepatan apa? Kecepatan benda pertama dan kedua sesudah tumbukan. Berarti kita buat. Berarti bendanya jadi menempel seperti ini. Oke, ini tadi M1, ini M2. Mereka bergerak bersama-sama, ini adalah V aksen. Oke. Ini tadi adalah V1 aksen, V2 aksen. Oke. Nah, berarti di sini jadi apa? Maka muncul kita buat bahwa V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Apa yang berlaku di sini? Bahwa di sini katanya berlaku hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Kemudian apalagi di sini koefisien restitusi itu sama dengan 0 gitu. Koefisien restitusi sama dengan 0. Di sini tadi 1, sini adalah lebih besar dari 0 kurang dari 1, dan di sini adalah sama dengan 0 gitu. Nah, ceritanya gimana lagi kalau misal nih ada nanti soal ya. Nah, ada soal misalnya dia ada sebuah balok. Nah, kemudian misalnya ini ada sebuah balok. Baloknya ini berarti kita katakan ada massa, berarti ada massa di sini ada namanya MB, massa balok. Kemudian ada peluru. Misalkan ada peluru datang seperti ini misalnya pelurunya. Oke, berarti peluru ini punya massa namanya MP. Dia bergerak menumpuk si balok, berarti ada VP gitu. Kemudian apa? Baloknya kita anggap diam ya. Berarti di sini V balok misalnya kita anggap adalah diam. Berarti kalau diam sama dengan 0 gitu. Nah, berarti ceritanya ini gimana? Masukkan hukum kekekalan momentum. Berarti di sini berlaku bahwa P sebelum sama dengan P sesudah. Lagi berarti di sini apa? MP massa peluru, kecepatan peluru tambah massa balok, kecepatan balok sama dengan lagi tadi kecepatannya kita katakan sesudah tumpukan harus sama. Berarti langsung aja nih, berarti MP tambah MB kali V aksen gitu dia. Oke, lagi kita buat ya.
Oke, nah kita lihat lagi ya. Tadi kecepatan benda si peluru dan balok sesudah tumbukan itu adalah sama-sama apa? V aksen. Nah, ini adalah sudah 0 kali apapun adalah 0. Maka muncul persamaannya bahwa MP kali VP itu sama dengan MP tambah MB, berarti ini apa? Kali V aksen. Berarti kecepatan si peluru, kita sederhanakan lagi, itu sama dengan MP tambah MB per MP, ini kita buat seperti ini, kali V aksen gitu. Nah, pertanyaannya sekarang V aksen itu apa? Tadi ingat bahwa V aksen itu adalah akar 2GH. Berarti di sini kita buat V aksen ya. Berarti V aksen. Oke, berarti dia ketika sudah bertumbukan, berarti dia nanti gini, dia akan naik. Berarti gini ya, kita tambahi. Berarti dia misal seperti ini. Nah, di sini gimana? Pelurunya sudah menempel. Berarti di sini tadi si peluru yang sudah menempel, dan di sini apa? Sudah ada ketinggian. Ketinggiannya sebesar H. Nah, berarti di sini kita buat apa? Bahwa VP ya. VP itu sama dengan MP tambah MB per MP dikali V aksennya tadi apa? Akar 2G. Iya, akar 2GH. Inilah persamaannya. Jadi kalau misal nanti ada persoalan seperti ini, langsung ke rumus cepatnya adalah persamaan yang ini gitu. Nah, sekarang kita buat keterangan tadi apa? Bahwa F itu berasal dari kata force. Berarti force itu artinya apa? Gaya. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian ada M. M itu berasal dari kata mass. Berarti massa. Next. Kemudian ada lagi V. V itu tadi kecepatan. Bahasa Inggrisnya adalah velocity. Berarti kecepatan. Oke. Kemudian apa lagi yang belum? Adalah H. H itu tadi adalah ketinggian. Berasal dari kata height. Ketinggian. Kemudian itu adalah koefisien restitusi. Oke. Kemudian apa lagi yang belum sini adalah P. P itu adalah momentum. Oke. Kemudian apa lagi yang perlu di sini adalah I. I itu adalah impuls. Nah, kalau kita buat keterangan di sini, satuan dari gaya itu apa? Adalah Newton. Kita buat simbolnya aja ya. Itu sama dengan Newton. Kemudian satuan dari massa adalah kilogram. Kecepatan adalah meter per sekon. Ketinggian adalah meter. Koefisien restitusi itu adalah tanpa satuan. Namanya koefisien. Oke, momentum itu apa? Berarti tadi rumusnya apa? M kali V. Berarti kilogram meter per sekon. Berarti kilogram meter per sekon. Oke, ini juga apa ya? Sama, berarti kilogram meter per sekon gitu. Atau bisa juga nanti ini dibuat adalah Newton sekon. Itu sama. Berarti inilah materi yang harus kita pahami ketika berbicara impuls dan momentum. Oke, sekian materinya sampai sini. Kita next lagi video selanjutnya.